Ibu Apoteker Lucy, bagaimana cara komunikasi dengan pasien yang sudah lama menggunakan inhaler, lalu kita minta mendemokan, cara pakai tanpa menyinggung perasaan pasien. Kepada Bu Lucy, silakan. Ya, terima kasih Apoteker Yudi. Ini masih Apoteker Sylvia mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi kalau ada beberapa pasien yang sudah biasa menggunakan, kita sebenarnya berpikir pasien ini menggunakannya benar atau tidak ya, kok kontrol asmanya kok tidak baik, kok masih sering terjadi eksaserbasi di siang atau bahkan terbangun di malam hari. Nah, tergantung dari kedekatan kita kepada pasien, tetapi memang poin utamanya pada saat kita meminta pasien untuk mengulangi kembali, mungkin ada kata kunci yang harus kita pegang. Jadi saya selalu menyampaikan kepada tim apoteker apabila ingin meng-cross-check kepada pasien cara penggunaan inhaler, jadi kalimatnya sama, jadi seperti ini. Bapak Ibu, saya melihat Bapak Ibu selama ini telah menggunakan misalnya Ventolin atau menggunakan Seretet inhaler dari dokter. Sejalan dengan waktu, mungkin ada 1-2 step yang Bapak Ibu lupakan. Bolehkah Bapak Ibu menunjukkan kepada saya bagaimana Bapak Ibu menggunakan Seretet inhaler tersebut? Nah, jadi kita meminta dia untuk menunjukkan cara penggunaan Seretet, karena seiring dengan waktu mungkin ada 1-2 step yang Bapak Ibu terlewat. Nah, ketika dia kemudian menggunakan Seretetnya, kita akan melihat, mengamati. Begitu ternyata ada kesalahan, jangan langsung bilang, nah kan Pak, salah, pantesan Seretetnya tidak bisa bekerja efektif. Enggak begitu. Jadi pada saat Bapak itu menggunakan Seretetnya, puji dulu. Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan sudah benar. Bisa Bapak ya tadi ya. Pak Bowo yang dilakukan Pak Bowo sudah benar. Tetapi untuk langkah kedua, sebelum Bapak menggunakan, Bapak buka terlebih dahulu, Bapak hembuskan nafas. Biasanya pasien suka lupa menghembuskan nafas. Hembuskan nafas terlebih dahulu, tidak perlu digigit. Jadi letakkan di antara dua, lalu dalam keadaan tenang, pada saat menekan bersamaan dengan menghirup. Nah, pasien yang sudah sering menggunakan tidak pernah ada masalah pada proses aktuasi karena dia biasanya sudah sangat lihai. Bahkan saya pun juga kalau menggunakan sudah sambil berjalan gitu Pak Yudi. Jadi langsung pakai, langsung udah canggih banget. Kalau dulu masih takut nih Pak Yudi. Makanya gimana ya, makanya jadi grogi antara menekan dan menghirup. Itu yang selalu diingat-ingat bagaimana supaya menghirupnya adalah ketika bersamaan dengan aktuasi. Jadi step by step-nya kita lihat, begitu ada kesalahan, kita puji dulu pasiennya, Bapak Ibu yang dilakukan sudah benar, namun alangkah baiknya bila kemudian dilakukan lagi dan berikan satu leaflet, step 1, step 2, step 3, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu pasien itu tidak akan mungkin mengingat bila pemberitahuan kita secara lisan. Jadi berikan leaflet, cara penggunaan MDI atau cara penggunaan DPI, seperti itu. Kalau memang ada video lebih bagus, jadi kita tunjukkan video. Saya pernah nonton videonya GSK, bagus banget, keren. Jadi itu bisa mungkin di-share kepada teman sejawat apoteker, supaya teman sejawat apoteker pada saat konseling, sambil belajar, sambil juga menunjukkan kepada pasien. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Apoteker Lucy. Memang benar, kalau dipikir susah, tapi kalau dijalanin atau sering exercise itu mudah ya. Iya, grogi itu, Pak. Grogi. Baik, mungkin saya sebelum ke Dr. Weni, saya mengingatkan kepada rekan sejawat sekalian bahwa setelah acara ini mohon untuk dipersilahkan mengikuti post-test ya, melewati link apoteker.or.id yang sudah tersedia. Dan mungkin kita langsung menuju ke pertanyaan kepada Dr. Weni. Menurut dokter, lebih baik diskus atau turbohaler? Silakan dokter. Ya, ini kalau seandainya saya bilang diskus lebih baik, kayaknya terlalu bias ya. Karena saya di GSK. Namun sebenarnya gini, kalau seandainya ditanya secara menurut device-nya, kalau molekulnya saya yakin 2 molekul formoterol dan juga salmeterol itu sama-sama baik. Jadi efektivitas dari salmeterol fluticasone dan juga formoterol budesonide itu sama baiknya. Inhale corticosteroid yang terkandung di dalamnya fluticasone propionate dibandingkan dengan budesonide, memang fluticasone propionate lebih sedikit unggul, lebih poten sedikit dibandingkan dengan budesonide. Fluticasone propionate juga memiliki bioavailabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan budesonide. Jadi secara farmakokinetik dan farmakodinamisnya
fluticasone propionat itu lebih unggul dibandingkan dengan budesonide. Nah, kalau kita bicara dengan soal device nih. Soal device, yang pertama, karena resistensi, tadi saya sudah jelaskan tadi, karena resistensi dari diskus lebih rendah, jadi effort atau laju inspirasi yang dibutuhkan untuk menghirup obat atau menyedot obat, itu tidak terlalu besar. Jadi mau dia yang memiliki laju inspirasi yang rendah maupun tinggi bisa menggunakan diskus. Jadi pilihannya kalau seandainya untuk pasien-pasien yang memang lebih susah menghirup atau lebih susah menyedot akan lebih bagus menggunakan diskus dibandingkan dengan turbohaler. Karena dengan turbohaler harus dengan di atas 90 liter per menit. Jadi harus benar-benar kuat untuk menghirup atau menyedot obatnya supaya memastikan dosis yang masuk ke dalam saluran pernapasan bagian bawah itu di atas 85%. Namun kalau seandainya dengan menggunakan diskus, mau dengan laju sepan 30 liter per menit, 60 liter per menit, 90 liter per menit, itu semuanya dapat menghantarkan lebih dari 85%. Jadi kalau seandainya dari data-data ini, silahkan disimpulkan sendiri, yang lebih bagus itu yang mana? Diskus atau turbohaler. Jelas sekali, Dok. Penjelasannya terima kasih. Dan ini udah addressing question dari apoteker sejawat yang barusan bertanya. Baik, selanjutnya dari apoteker Wawan untuk Ibu Apoteker Lucy. Pada pasien dengan komorbid dan harus diedukasi dengan meningkatkan aktivitas fisik seperti olahraga, bagaimana memberikan edukasi ini padahal pasien asma olahraga, pada pasien asma olahraga akan memicu asma pasien. Silakan Ibu. Bentar itu. Jadi kadang-kadang kita kalau mengedukasi pasien itu kadang suka nggak mikir, Bapak, Ibu lifestyle ya, gaya hidup ya, jangan lupa berolahraga, jangan lupa melakukannya 3 kali sehari dan sebagainya. Padahal selain penyakit komorbidnya itu, entah itu diabetes, entah itu hipertensi, dia mempunyai penyakit asma yang apabila dia melakukan olahraga dalam keadaan berat atau cuacanya dingin karena di pagi hari, ini pasti juga akan memicu terjadinya eksaserbasi atau asma sesak. Nah, berarti untuk pasien-pasien tersebut kita edukasi. Ada 2 cara pada saat pasien itu mau melakukan aktivitas olahraga. Biasanya diberikan 15 menit ya sebelum olahraga dimulai. Jadi untuk peleganya, atau pada saat serangan awal, kalau memang misalnya tidak memungkinkan atau lupa menggunakan pada 15 menit sebelum olahraga, pada saat serangan awal langsung bawa. Nah, itulah pentingnya mengedukasi pasien bahwa pasien asma bisa terjadi kapan saja, di mana saja sesak napas. Jadi harus dipastikan kepada pasien bahwa alat yang inhalasi yang diresepkan oleh dokter itu harus digunakan atau harus dipakai, harus dibawa ke manapun pergi. Nah, yang menjadi kendala tadi yang seperti disampaikan sama Dr. Weni, bagaimana jika alatnya itu menggunakan, misalnya kayak tadi ya, kalau alat-alat yang besar, spacer, dan sebagainya. Tadi Dr. Weni bagus tuh, sudah memberikan solusi di tengah keterbatasan yang ada. Intinya memang alat itu harus dibawa, apabila tidak ada spacernya, bisa menggunakan alat tambahan. Seperti itu, Pak Yudi. Terima kasih, Bu Lucy. Jelas sekali, sangat bersemangat. Oh ya, kebal kesemangat ya saya sore hari. Ya udah sekalem-kalemin deh. Baik, selanjutnya ke Dr. Weni dari Apoteker Musdalifah. Bagaimana cara mengetahui pasien mampu mengaktuasi inhaler dengan baik atau tidak? Silakan, Dok. Ya, terima kasih banyak Pak Yudi. Jadi untuk mengetahuinya mau nggak mau kita harus pakai dummy. Jadi entah itu dummy yang istilahnya adalah obat yang udah kosong, yang udah tidak ada isinya, atau dummy yang memang isinya adalah placebo. Kalau seandainya dia mampu untuk menekan dengan baik, sebenarnya nggak usah jauh-jauh, tanya aja dia pakai parfum atau enggak. Kalau dia masih menggunakan parfum, seharusnya dia bisa mengaktuasi inhaler dengan baik. Karena hampir sama mengaktuasi parfum sama mengaktuasi inhaler. Tapi ada memang pada beberapa pasien yang memang mengalami artritis, terutama rheumatoid arthritis, itu akan sangat sulit untuk mengaktuasi alat inhaler. Dia mau nggak mau harus pakai 2 tangan untuk mengaktuasinya. Jadi kalau untuk orang-orang seperti ini, pasien-pasien seperti ini, mau nggak mau kita minta untuk pasien pakai DPI. Untuk mengetahui dia punya artritis atau enggak, gimana gampangnya? Lihat aja jarinya pada saat
lagi konsultasi mungkin lihat jarinya, kalau memang jarinya itu